kalau dia ada akhlak. Jadi salah satu akhlak yang diingatkan oleh Rasulullah harus dijaga, bahwa nanti orang itu ketika melintasi jahanam, semua orang nanti akan melintasi jahanam. Ada yang melintas dengan cepat, ada yang melintas tidak begitu cepat, ada yang melintas dengan perlahan. Salah satu yang menyelamatkan orang itu ketika melintasi sirat, ketika melintasi jembatan. Yang jembatan itu kalau sempat di atas jalan, dia bisa selamat karena dia bisa menjaga dua hal. Yang pertama, ketika dia mampu menjaga amanah. Jadi amanah atau kepercayaan. Dalam kehidupan kita sehari-hari kita menerima banyak amanah. Orang lain percaya kepada kita untuk menguruskan sesuatunya. Kalau kita seorang tukang tambal ban, lalu ada orang kita wajib melaksanakan amanah. Ada saudara seiman, ada saudara sekampung, ada saudara karena bertetangga, dan seterusnya. Maka persaudaraan itu harus kita bangun dengan baik sebagai bukti bahwa kita itu orang Islam. Sebagai bukti bahwa kita itu pengen aman, kita itu pengen selamat ketika kita nanti melewati sirat. Sehingga digambarkan oleh Rasulullah, ketika orang itu amanahnya tidak baik, ya dilaksanakan tapi enggak sempurna, apalagi enggak dilaksanakan sama sekali, maka akan ada dua semacam jangkar kalalib ya, kalalib muallaqah, ada dua jangkar yang digantungkan. Ini ilustrasi yang Rasulullah gambarkan. Dia akan menyambar orang-orang yang buruk melaksanakan amanah itu, sehingga famakdusun najin wa makdusun finnar. Ada orang yang berkali-kali tersenggol oleh jangkar itu ya, karena amanahnya kurang sempurna, karena silaturahimnya kurang sempurna, ibadahnya bagus tapi sama saudara enggak bagus, ibadahnya bagus tapi kalau melaksanakan tugas suka menyepelekan, maka famakdusun najin. Ada yang terluka-luka tapi akhirnya selamat, terluka-luka tapi selamat. Tapi ada yang kena jangkar itu kemudian dia jatuh. Dan ini bukan cerita fiktif, ini bukan ilustrasi kosong, tapi ini adalah gambaran yang nyata. Sehingga kita semuanya terpacu untuk melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang Rasulullah gambarkan di hadis yang kemarin, ini mudah-mudahan sudah menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Hadis yang keempat di dalam bab menunaikan amanah itu diriwayatkan an Abi Khubaibin bi dhammil kha'il mu'jamah. Diriwayatkan dari sahabat Abi Khubaib. Abi Khubaib itu dibaca bi dhammil kha'il mu'jamah dengan membaca dhammah kha'nya, yang kha'nya itu diberi titik. Jadi kalau dulu tulisan Arab itu tidak ada titiknya, tidak ada tasdidnya, tidak ada harokatnya, tidak ada apalagi koma. Khubaib. Jadi namanya Abi Khubaib Abdullah bin Zubair bin Awam. Adalah Abi Khubaib gelarnya, panggilannya, namanya adalah Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Zubair bin Awam. Yang Zubair bin Awam ini sudah tidak asing lagi di dalam kosakata nama sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah. Beliau adalah orang yang siap mati demi Rasulullah.
Orang yang dalam setiap peperangan tidak pernah absen untuk bersama-sama Rasulullah untuk membela agama Islam dari serangan orang-orang yang tidak suka dengan perkembangan Islam. Itu adalah Zubair bin Awam, seorang panglima yang sangat terkenal. Zubair bin Awam punya putra namanya Abdullah. Abdullah ini biasa dipanggil dengan Khubaib. Jadi namanya menjadi Khubaib Abdullah bin Zubair bin Awam Al-Qurashi Al-Asadi. Zubair bin Awam digelari dengan Al-Qurashi Al-Asadi sebagai sang harimau. Radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah meridhai Abdullah dan Zubair bin Awam. Qala Khubaib atau Abdullah bin Zubair, putranya Zubair bin Awam, Abdullah berkata, "Lamma waqafa Az-Zubairu yaumal jamali." Ketika sudah bersiap seorang panglima, yaitu di dalam sebuah peperangan yang namanya perang hari Jamal, Yaumal Jamal, jadi perang Jamal. Lama waqafa Zubair yaumal Jamal, ketika saat perang Jamal sudah siap. Jadi perang Jamal itu salah satu fenomena atau kita bisa sebut ini awal sekali orang Islam itu melakukan pertempuran sesama muslim. Orang Islam perang sesama Islam. Kok bisa? Padahal Rasulullah bekerja keras menyatukan orang-orang yang berbeda, bahkan beda agama, beda suku, beda latar belakang, itu kemudian mereka kompak dan menjadi satu betul. Begitu Rasulullah wafat, maka pada zaman Abu Bakar masih kompak. Pada zaman Umar bin Khattab sudah mulai ada percikan-percikan perbedaan sesama orang Islam, yang faktornya memang dipengaruhi oleh adanya orang-orang Islam baru yang awalnya bukan orang Islam, kemudian dia masuk Islam dan memaksakan kehendak. Jadi memaksakan kehendak. Kemudian awal sekali percekcokan, perselisihan itu mulai tampak di permukaan itu ketika terbunuhnya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan terbunuh menurut riwayat itu versinya macam-macam, tetapi siapa pembunuhnya tidak jelas. Karena beliau itu dibunuh dalam keadaan dikepung rumah beliau dan beliau mati syahid. Beliau dibunuh itu dalam keadaan beliau membaca Al-Qur'an. Jadi mushaf yang kita baca, mushaf itu tulisan Al-Qur'an ya. Sekarang mushaf itu ada yang ada di dalam HP, ada yang virtual, ada yang di kertas. Kalau dulu belum ada kertas. Jadi mushaf itu ditulis di atas kulit, ada yang di atas pelepah korma, ada yang di daun-daun. Itu mushaf. Jadi mushaf yang kita baca sekarang itu namanya mushaf Utsmani. Namanya mushaf Utsmani. Karena mushaf yang pertama kali ditulis di dalam sejarah Islam itu adalah mushaf yang resmi diakui sebagai tulisan Al-Qur'an yang sah, sepakatan umat Islam setelah wafatnya Rasulullah itu pada zaman Utsman. Dan Utsman pada waktu itu sedang membaca mushaf di Madinah. Tiba-tiba ada beberapa orang tidak dikenali, mereka masuk rumah beliau, ada yang memukul, ada yang menendang, ada yang akhirnya menikam. Yang jelas ada riwayat yang menyebutkan Khalifah Utsman dipenggal kepalanya pada pengeroyokan itu sampai darahnya itu membekas di mushafnya. Ada yang pernah bercerita, jadi mushafnya Utsman yang di Madinah itu ada bekas darah beliau ketika beliau dikeroyok. Kalau ditelusuri apa sebabnya kok sampai begitu? Ya memang kisahnya panjang.
Jadi antara lain yang sangat terkenal adalah karena Utsman itu ketika diangkat menjadi khalifah, beliau mengangkat orang-orang kepercayaan yang kebetulan orang-orang kepercayaan yang beliau percaya, yang dianggap kapabel untuk memegang jabatan, itu saudara. Jadi dianggap beliau itu mengangkat saudara-saudaranya sendiri. Padahal memang menurut pertimbangan beliau karena yang mampu ya itu. Tapi memunculkan ketidaksukaan dari orang-orang yang tidak senang. Jadi antara lain ada Amr bin As, itu diangkat menjadi gubernur di Mesir. Dan beberapa gubernur itu diganti oleh Utsman, diganti saudaranya. Dan itu sebenarnya tentu dengan perhitungan, dengan pertimbangan-pertimbangan yang sudah sangat sesuai, tetapi orang tidak memahami kebijakan yang beliau ambil. Intinya akhirnya muncul orang-orang yang menggalang kekuatan untuk memusuhi Utsman bin Affan. Terutama ini dimunculkan oleh orang-orang munafik, orang-orang yang dulu masuk Islamnya itu karena politik, karena kekuasaan. Mereka adalah orang-orang yang dulunya sebelum Islam datang, mereka itu calon pemimpin, kandidat. Mestinya kalau Islam nggak datang, mereka itu jadi kepala suku, mereka menjadi presiden. Tetapi karena Islam datang, maka semua keadaan berubah. Keadaan berubah dan mereka adalah orang-orang yang akhirnya terpaksa masuk Islam, berharap kesempatan yang dulu sempat hilang itu bisa diraih kembali dengan cara baru, yaitu dengan cara menjadi masuk Islam. Nah, di antara kelompok ini, mereka adalah orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang bisa mempengaruhi orang lain, dan dalam bahasa kasarnya mereka memprovokasi orang Islam yang lain dengan kata-katanya, memprovokasi dengan tingkah lakunya, mengusik ketenangan orang Islam dengan berbagai isu, sehingga orang Islam yang awam, orang Islam yang tidak punya pertimbangan atau tidak punya pikiran panjang, itu setiap informasi yang dihembuskan oleh orang-orang munafik itu langsung diambil dan mereka tersulut emosinya, sehingga ini awal puncak itu mulai kelihatan ketika Utsman bin Affan terbunuh dalam keadaan yang sangat terdolimi. Terbunuhnya Utsman bin Affan ini memunculkan fitnah pro kontra. Kemudian harus diangkat pemimpin baru setelah Utsman wafat, yaitu akhirnya Ali bin Abi Thalib. Ketika Ali bin Abi Thalib baru saja menjadi khalifah yang keempat di dalam jajaran Khulafaur Rasyidin, suara-suara tidak terima terbunuhnya Utsman itu mencuat. Dan Khalifah Ali bin Abi Thalib, beliau itu lugu, beliau itu alim, beliau itu ahli ilmu. Mungkin beliau bukan ahli politik. Jadi ketika di masyarakat Islam yang waktu itu sudah meluas, bukan hanya di Jazirah Arab, bukan hanya di Madinah, akan tetapi sudah meluas sampai ke Mesir, sampai ke Basrah, ke Irak, Iran ya, sampai ke Persia, sampai ke sebagian besar Afrika, itu sudah Muslim. Suara yang begitu banyak pro kontra terhadap terbunuhnya Utsman bin Affan ini dijadikan umpan oleh orang-orang munafik untuk menyulut kemarahan orang Islam dan menuntut kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib agar mencari siapa pembunuhnya dan menghukum mereka sesuai dengan hukum Allah. Jadi muncul beberapa pendapat, beberapa kelompok pada saat itu. Nah, salah satu di antara kelompok ini adalah orang-orang yang menghembuskan tuntutan melalui Sayyidatuna Aisyah, jadi istri Rasulullah,
Aisyah itu didatangi oleh beberapa orang, ya tentu dengan provokasi. Utsman wafat, Ali bin Abi Thalib kok diem saja, tidak segera mengusut. Ini jangan-jangan Ali terlibat. Wah, pokoknya macam-macam lah tuduhannya. Sampai akhirnya berkumpullah banyak orang bersama Aisyah untuk berbicara secara damai dan bersama-sama membantu Khalifah Ali bin Abi Thalib agar segera menangkap dan mengadili siapa yang telah membunuh Utsman, baik satu orang, dua orang, atau kelompok. Kelompok mana yang telah membunuh Utsman. Nah, pergerakan mereka ini sangat besar. Dan mereka bersama-sama mendatangi istana. Kalau dulu istana, sebenarnya bukan istana, cuma masjid aja. Kalau di zaman Khulafaur Rasyidin itu nggak ada istana. Jadi mereka mendatangi Khalifah Ali dalam jumlah banyak. Ali sebagai khalifah saat itu memiliki pasukan. Nah, pasukan itu ada intelijen, ada bermacam-macam divisi. Dalam divisi pasukan itu ada yang membaca bahwa pergerakan yang dipimpin oleh Aisyah ini bukan pergerakan biasa, ini seperti pergerakan tentara ini. Maka pasukan pun disiapkan oleh Ali bin Abi Thalib menghadapi atau berjaga-jaga. Jangan-jangan mereka akan membuat kerusuhan atau membuat kekacauan dengan penyerangan. Akhirnya ada kelompok yang dipimpin oleh Aisyah, ada kelompok yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib, yang mereka sebenarnya sama-sama tidak akan berperang. Tetapi ada suara-suara yang dipanaskan, ada yang dihembuskan, dan hembusan itu begitu panas. Siapa pembuat hembusan ini? Menurut catatan sejarah, mereka dipimpin jadi orang-orang yang menghembuskan berita-berita hoax, yang menghembuskan berita-berita panas, yang memancing emosi supaya orang itu saling membenci, saling menyalahkan, dan saling menyerang. Itu adalah Abdullah bin Sabah, tokoh munafik yang sudah ada sejak zaman Rasulullah. Dia ini adalah orang Yahudi yang dulu masuk Islam. Dia adalah orang yang dulu akan ditokohkan, jadi akan dijadikan pemimpin sebelum Islam datang. Dan dia terus bikin masalah ya. Dan dia sudah berhasil membuat dua kelompok ini berhadap-hadapan. Setelah Ali bin Abi Thalib mengutus utusannya untuk bertemu dengan perwakilan dari kelompok Aisyah, ayo kamu temui kelompoknya Aisyah. Kenapa mereka berduyun-duyun begitu banyak dan membentuk semacam pasukan? Akhirnya ditemui, kemudian dialog. Setelah dialog itu ternyata ditemukan titik yang sama, bahwa kelompok Aisyah ingin bersama-sama dengan Ali bin Abi Thalib membantu mencari dimanapun berada, melacak siapa yang telah, kelompok mana yang telah membunuh Utsman bin Affan. Nah, Ali pun selama ini juga sudah memikirkan hal itu, tapi kan senyap, artinya tidak beramai-ramai gitu. Terus dicari kelompok mana yang bertanggung jawab, harus diadili, harus diperlakukan hukum Allah agar tegak pengadilan kepada orang yang telah membunuh Utsman bin Affan. Rupanya kelompok pembunuh Utsman bin Affan ini adalah kelompoknya orang-orang munafik. Mereka tidak ingin perbuatannya terlacak. Mereka tidak ingin apa yang mereka rencanakan itu diketahui oleh khalifah atau diketahui oleh orang-orang Islam yang lain. Sehingga mereka mengadu domba orang Islam itu dengan berbagai isu. Dan kali ini mereka sudah berhasil, walaupun hampir gagal. Kenapa hampir gagal? Karena begitu dua utusan ini bertemu, ternyata mereka tidak akan berperang. Nah, itu peristiwanya terjadi di malam hari dan berada di luar Madinah. Maka nanti perang Jamal itu terjadinya di Basrah. Jadi perang Basrah. Ketika malam hari itu mereka akhirnya tidak langsung pulang ke Madinah. Jadi mereka menginap di tempat itu. Dua kelompok menginap
di tempat yang berbeda. Jadi satu kelompok adalah kelompok yang dipimpin oleh Sayyidatuna Aisyah, satu kelompok yang dipimpin oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dan malam hari itu mereka sama sekali tidak bersiap untuk melakukan peperangan karena memang sudah ngerti apa tujuan kelompok-kelompok yang ada ini. Ali bukan bersiap untuk menyerang Aisyah dan Aisyah bukan bersiap untuk menyerang Ali. Tetapi melihat mereka mau damai, kelompok orang-orang munafik ini menghimpun kekuatan ketiga, menghimpun kekuatan baru. Dan mereka diprovokasi dengan provokasi yang sangat kejam. Dan mereka mengatakan bahwa ini kedua pasukan ini tidak boleh pulang ke Madinah. Harus terjadi peperangan. Akhirnya malam itu juga kedua kelompok yang tidak siap untuk berperang itu diserang. Jadi kelompok ketiga ini terbagi menjadi dua, satu menyerang kelompoknya Aisyah, satunya lagi menyerang kelompoknya Ali. Pada saat gelap, pada saat chaos, kacau, sulit dibedakan mana kawan, mana lawan, karena semuanya orang Islam. Wajah-wajahnya nggak kelihatan, nggak jelas. Yang ada hanya dentuman, suara kaki kuda dan suara pedang. Jadi tiba-tiba dua kelompok yang sedang menginap ini diserang oleh kelompok ketiga ini. Nah, kelompok yang pertama, kelompoknya Aisyah merasa bahwa yang telah berkhianat adalah Ali. Katanya nggak perang, lah kok malah nyerang. Kelompoknya Ali juga begitu, yang telah berkhianat adalah kelompoknya Aisyah. Katanya nggak perang. Aisyah katanya tidak akan menyerang. Kok sekarang kok nyerang? Akhirnya dengan kekuatan seadanya, persiapan yang tidak siap sebenarnya, terjadilah pertempuran dalam keadaan kacau. Tidak jelas mana kawan, mana lawan, dan banyak pasukan muslim, keduanya pasukan muslim terbunuh. Dan ini kisah buruk yang seharusnya tidak boleh terulang. Tetapi ternyata kelompok munafik ini akhirnya berkembang. Nanti ada pada zaman Ali ada kelompok namanya Khawarij. Jadi kelompok yang ahli Quran, kelompok ahli ibadah, kelompok yang tetapi mereka selalu mendengung-dengungkan hukum Allah. Hukum Allah harus ditegakkan. Ini kelompok Khawarij. Dan itu juga yang akhirnya sampai hari ini Islam itu terpecah. Jadi banyak yang menganalisa kelompok teroris itu adalah turunan dari kelompok Khawarij ini. Jadi kelompok yang merasa bahwa orang Islam yang lain itu kafir dan dialah yang paling benar, maka dialah yang berhak membunuh orang Islam yang lain. Ini awal mula. Nah, hadis ini menceritakan tentang Abdullah bin Zubair yang bersama-sama dengan ayahnya ketika akan terjadi perang Jamal, tapi belum berkecamuk, cuman punya feeling. Lama waqafa Zubair yaumal Jamali, ketika sudah bersiap Zubair pada hari perang Jamal. Jadi Zubair bin Awam kan panglima, yang termasuk yang terbunuh panglima besar adalah Zubair bin Awam dan Tolhah. Panglima besar yang terbunuh saat itu menjadi korban. Bahkan ketika sadar, Zubair bin Awam itu sadar, ini tidak ada pertempuran, tapi kenapa kok hawanya kok siap-siap perang? Tidak enak itu perasaan itu. Maka pada saat itu juga Zubair bin Awam sebenarnya sudah meninggalkan pasukan. Beliau ada di pihak Aisyah, Jadi seakan-akan akan melawan Ali. Termasuk Tolhah juga di pihak Aisyah, seperti akan melawan Ali. Padahal enggak. Setelah dialog dua utusan itu ketemu, lalu titik terangnya jelas bahwa mereka tidak akan berperang, maka Zubair bin Awam itu sebenarnya sudah berniat untuk meninggalkan pasukan dan kembali ke Madinah sendirian. Tetapi ternyata beliau dikejar oleh orang-orang munafik dan dibunuh di luar medan pertempuran. Dibunuh dalam keadaan terzolimi. Ini kisahnya Zubair bin Awam. Maka pada saat
pada saat sebelum itu terjadi, Zubair bin Awam da'ani, memanggil aku, kata Abdullah. Aku dipanggil ayah, kata Abdullah. Jadi putranya Zubair bin Awam. Fakumtu ila jambihi. Lalu karena aku dipanggil, maka aku pun berdiri berada di samping beliau. Faqala, maka beliau berkata, ya bunayya, innahu la yuqtalul yauma illa zalimun au madlumun. Wahai anakku, perasaan, wahai anakku, sesungguhnya hari ini tidak akan ada orang yang terbunuh dan tidak ada orang yang membunuh illa zalimun au madlumun, kecuali si pembunuh adalah orang-orang zalim dan si terbunuh adalah orang-orang yang terzolimi. Jadi hari ini akan ada peristiwa kezoliman besar. Ya, beliau sebagai seorang panglima instingnya kuat. Ini walaupun tidak ada persiapan untuk perang, tapi kayaknya akan ada bunuh-membunuh ini. Jadi ada hawa tidak nyaman. Itu perasaan beliau, itu feeling beliau, dan itu disampaikan kepada putranya Abdullah bin Zubair. La yuqtalul yauma illa zalimun aw madlumun. Hari ini tidak akan ada orang yang terbunuh kecuali orang yang zalim atau orang yang terzalimi. Wa inni la urani illa sa'uqtalul yauma. Dan hari ini aku merasa. Jadi aku melihat dengan pandanganku. Ya kalau dalam bahasa kita, aku merasa bahwa aku nanti akan terbunuh ini. Sa'uqtalul yauma madzluman. Aku akan terbunuh dalam keadaan terzalimi. Karena tahu siapa yang ada di hadapannya adalah pasukan Ali, tidak mungkin dia akan membunuh. Dan ada di dalam pasukannya sendiri adalah pasukan yang dipimpin oleh Aisyah dan tidak mungkin akan membunuh. Artinya kalau dari segi kekuatan lahiriah tidak akan ada yang saling bunuh-membunuh. Karena sudah clear sebenarnya. Permasalahan sudah selesai. Tetapi ada hawa yang berbeda ini. Ada kekuatan yang tidak tampak yang sedang berhembus dan begitu jahatnya. Mereka adalah orang-orang zalim yang menghembuskan ujaran-ujaran kebencian dan ketidaksukaan terhadap orang-orang Islam yang bersatu. Dan perasaan hari ini, sa'uqtalul yauma madzluman, aku merasa akan dibunuh dalam keadaan terzalimi. Wa inna min akbari hammi ladaini. Kalau aku mati anakku, ini bapaknya yang bilang, anakku, kalau aku mati, dan perasaan aku akan mati ini, aku akan mati terbunuh dalam keadaan terzalimi. Tidak ada masalah yang paling berat, yang memberatkanku sebelum aku mati, ladaini, kecuali hanya utangku. Anakku, ada satu beban yang masih memberatkan aku kalau sampai aku mati hari ini. Apa itu? Utangku. Ini soal utang. Apa taro dainana yubqi min malina syai'an. Cobalah kamu analisa, cobalah kamu hitung. Apa taro dainana, apakah engkau bisa melihat bahwa utang kita, jadi utang keluarga kita, yubqi min malina syai'an, bisa terbayar oleh harta kita yang ada, oleh aset kita. Jadi wasiat dari Zubair bin Awam kepada putranya Khubayb Abdullah bin Zubair untuk supaya Abdullah nanti apabila ayahnya meninggal segera mengurus utangnya menggunakan aset yang ditinggalkan. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, ya bunayya bi malana waqdi daini. Wahai anakku, wahai Abdullah, juallah semua harta. Hartaku kalau aku mati nanti jual aja semua. Waqdi daini, dan bayarlah utangku. Wa auso, dan beliau berwasiat. Wasiat itu berpesan untuk memberikan harta yang bukan waris ya. Itu wasiat, bukan waris. Jadi sebelum dibagi waris itu utang dibayar dulu, wasiat ditunaikan dulu, baru dibagi waris. Wa auso bitsulusi wa sulusihi libanihi. Dan beliau berwasiat dengan sisa utang itu sepertiganya. Jadi utangnya berapa dibayar dulu,
Kemudian sisanya itu dibagi 3. Sepertiganya itu dibagi sebagai bentuk wasiat. Wa thuluthihi, sepertiganya sepertiga itu diberikan kepada putra-putranya Abdullah, cucunya. Itu wasiat, bentuk wasiat. Yakni libani Abdullah bin Zubair, yaitu sepertiganya sepertiga tadi itu diberikan kepada putra-putranya Abdullah bin Zubair. Thuluthi sebesar sepertiganya sepertiga. Qala, kemudian beliau berkata, fa in fadhala min malina ba'da qada'id daini syai'un fa thuluthuhu libanika. Apabila harta yang sudah engkau jual dan engkau bayar utang itu sudah selesai tapi masih tersisa, maka berikanlah sepertiganya untuk anak-anakmu. Qala Hisham berkata, wa kana waladu Abdillah qad ra'a ba'du bani Zubair, Khubayb wa Abbad. Kata Hisham, putra-putranya Abdullah. Jadi putra-putranya Abdullah itu terlihat sudah setara atau seumur dengan, ada yang seumur dengan putra-putranya Zubair. Jadi antara paman dan keponakan, cucu dan anak itu ada yang usianya setara. Cucu dan anak usianya setara. Kalau zaman sekarang mungkin kita nggak nemu ya. Kalau zaman saya masih menemui. Saya dan paman saya tuaan saya. Jadi saya punya paman, adiknya ibu saya, itu yang 2 orang, itu usianya di bawah saya. Jadi dulu biasa, nenek melahirkan bareng sama cucunya. Cucunya juga lahir, lalu ya karena banyaknya anak kalau dulu itu. Qad ra'a ba'du bani Zubair, Khubayb wa Abbad. Jadi beberapa putranya Zubair itu setara dengan putra-putranya Abdullah. Seperti Khubayb dan Abbad. Walahu yauma idzin tis'atu banina wa tis'u banatin. Pada hari itu, jadi ketika Zubair bin Awam wasiat, itu putra beliau terdiri dari tis'atu banin, 9 anak laki-laki, wa tis'u banatin, dan 9 anak perempuan. Berapa jumlahnya? 18. Putranya 18. Qala Abdullah, tapi enggak diceritakan berapa ibunya ini. Qala Abdullah berkata, faja'ala yusini bidainihi. Maka beliau berwasiat dengan utangnya. Wa yaqulu, lalu beliau meneruskan penjelasannya, ya bunayya, in ajasta an syai'in minhu fasta'in alaihi bimaulaya. Wahai anakku, pokoknya jual dulu aset yang aku miliki berupa barang, properti. Kalau nanti ternyata kamu tidak mampu, fa'in ajasta, kalau engkau tidak mampu, artinya mentok untuk membayar utang, mentok an syai'in minhu, dari harta yang ada, fasta'in alaihi, lakukanlah upaya dengan cara minta tolong agar terpenuhi utang itu, bimaulaya, minta tolonglah kepada tuanku, kepada majikanku. Qala Abdullah berkata, fa wallahi ma daraitu ma arada hatta qultu ya abati man maulaka. Demi Allah, saat itu aku tidak paham apa yang beliau kehendaki dengan kata-kata majikanku. Anakku, nanti kalau kamu nggak bisa bayar utangku, nanti mintalah tolong sama majikanku. Datanglah ke majikanku. Qultu, saya berkata, ya abati man maulaka. Ayah, kata Abdullah, ayah, majikanmu siapa itu? Perasaan nggak punya majikan. Penjamin utang itu disuruh mencari majikannya. Majikanmu siapa? Qala Zubair bin Awam berkata, Allah, majikanku Allah. Ya, berarti upayakan dulu jual aset, bayar utang. Kalau belum selesai dengan jual aset dan bayar utang belum rampung, maka teruslah berusaha untuk mendatangi majikan, yaitu mendatangi Allah. Teruslah berdoa. Qala Allah, majikanku Allah. Qala fa wallahi, maka Abdullah berkata, demi Allah, ma waqa'tu fi qurbatin fi min dainihi illa qultu.
ya Maula Zubair iqdi anhu dainahu. Maka demi Allah, kata ini Abdullah yang mengisahkan. Abdullah berkata, demi Allah, ma waqa'tu fi kurbatin, setiap kali aku menghadapi kesulitan. Ini ceritanya setelah Zubair bin Awam wafat, gugur syahid. Lalu kisahnya Abdullah bin Zubair mulai menyelesaikan utang-utangnya dan ternyata banyak. Itu kalau di kurs pakai uang sekarang itu miliaran itu utangnya itu ternyata. Miliaran. Wallahi demi Allah, ma waqa'tu fi kurbatin, setiap kali aku menghadapi kesulitan min dainihi dari membayar utangnya, illa qultu, saya hanya bisa mengatakan ya Maula Zubair, wahai majikan Zubair. Jadi Abdullah itu memanggil Allah dengan Maula Zubair, memanggil Allah dengan panggilan wahai majikan Zubair, bayarlah utangnya, bayarlah utang beliau. Jadi benar-benar berdoa sesuai dengan pesan bapaknya. Begitu kesulitan bayar utang karena wasiatnya begitu, maka kalau berdoa beliau mengatakan wahai majikan Zubair, Zubair utangnya banyak, tolong bayar, bantu kami ya Allah, bantu kami ya Allah untuk bisa bayar utangnya Zubair. Ini bentuk amanahnya Abdullah melaksanakan wasiat bapaknya, walaupun sebenarnya sulit. Ngurusi urusan rumah tangganya aja sudah rumit, ini pakai ngurusi rumah tangga orang tuanya, kaitannya bayar utang lagi. Fayaqdiyahu, maka akhirnya Allah pun memenuhi doa Abdullah dan akhirnya utangnya terbayar. Qala, Abdullah mengatakan, faqutila Zubair walam yada' dinaron wala dirhaman. Singkat cerita, akhirnya setelah berpesan seperti itu, dalam waktu yang tidak terlalu lama terjadilah huru-hara dan Zubair bin Awam terbunuh. Walam yada' dinaron wala dirhaman. Terbunuhnya Zubair ketika meninggal itu beliau tidak meninggalkan uang tunai, baik berupa dinar maupun berupa dirham. Jadi nggak ada uang tunai. Illa aradina minha al-ghaba, kecuali beberapa lahan. Jadi ada properti, ada tanah aradin, jadi beberapa lahan tanah pekarangan yang ada di wilayah Ghobah. Ghobah itu di Madinah. Jadi ada lahan luas itu di Madinah, itu punya Zubair bin Awam. Wa ihda asyrata daron, dan punya 11 rumah. Rumahnya 11. Di mana? Bil Madinati, di Madinah. Wadaro ini, dan 2 rumah lagi bil Basrah, di Basrah. Berarti rumahnya berapa? 11 tambah 2. 13 rumahnya. Wadaran, dan sebuah rumah bil Kufah, di Kufah. Berarti berapa? Tadi 13, 14. Rumahnya 14. Wadaran bi Misra, dan sebuah rumah lagi di Mesir. 15. Jadi properti yang ditinggal tanah di Ghobah. Ghobah di wilayah Madinah. Rumah di Madinah 11, 2 rumah di Basrah, 1 rumah di Kufah, dan 1 rumah di Mesir. Sekarang posisinya ini semua beda negara ini. Jadi punya rumah di Mesir, punya rumah di Basrah. Kalau Basrah dan Kufah itu kan di Irak. Basrah dan Kufah itu di Irak, kemudian di Madinah. Di 3 negara itu punya aset. Itu orang yang kelihatannya nggak kerja itu. Kelihatannya nggak kerja. Kelihatannya hanya bersama-sama Rasulullah berdakwah. Kalau perang ya perang, kan biasanya kalau dalam peperangan itu ada ghanimah. Dalam ghanimah itu, jadi dalam pembagian rampasan perang, pampasan perang itu panglima dapat. Nah, nampaknya oleh Zubair bin Awam ketika dapat pampasan perang, misalnya ketika dikirim pasukan oleh Umar bin Khattab untuk memimpin perang ke Mesir, lalu dapat pampasan perang di sana, maka oleh beliau tidak dibawa pulang, tidak dirupakan. Kalau itu berbentuk emas, dinar atau perak, dirham, maka langsung dibelikan rumah, entah disewakan, entah dikelolakan. Yang jelas begitu di Mesir beli rumah, di Kufah beli rumah, di Basrah beli rumah, di Madinah.
Jadi beliau itu tidak menyimpan uang cash. Dan memang kalau bisa kan kita tuh nyontoh begitu. Jangan membiarkan uang cash itu numpuk. Karena manfaatnya kecil kalau kita apalagi tersimpannya di bank, deposito atau gimana. Kalau bisa uang itu semua dirupakan dagangan, dirupakan barang. Dan itu lebih berkah. Itu yang ditradisikan oleh para sahabat. Sehingga ketika beliau meninggal, itu meninggalkan 15 bangunan rumah dan sebuah lahan di Ghobah yang lahan itu ternyata juga sangat luas. Walaupun tidak meninggalkan dinar dan dirham, tetapi beliau punya aset yang sangat banyak untuk dipersiapkan membayar hutang. Hadis ini agak panjang. Insya Allah kita akan lanjutkan kisah Zubair bin Awam dalam melaksanakan amanah membayar utang. Ini akan menjadi inspirasi kita, menjadi pelajaran untuk kita bagaimana berhati-hatinya para sahabat dan para tabi'in, termasuk sahabat kecil adalah Abdullah bin Zubair ketika melaksanakan perintah ayahnya untuk melaksanakan wasiat membayar utang melalui menjual aset. Dan ini akan banyak pelajaran yang bisa kita ambil bagaimana para sahabat itu walaupun tidak gila harta, tapi mereka hartanya sangat banyak. Ini belum orang-orang yang terkenal kaya pada saat itu ya, seperti Utsman bin Affan, kemudian ya banyaklah sahabat-sahabat yang ternyata kelihatannya mereka tidak punya apa-apa, tapi asetnya itu sangat banyak. Dan ini nggak seperti kita, kelihatannya punya banyak, motornya bagus, pakaiannya bagus, ternyata tidak punya simpanan apa-apa. Dan ini menjadi pelajaran, dan bukan itunya yang kita ambil, tapi bagaimana gaya hidup mereka di dalam menjalani kehidupan memang tidak menampak-nampakkan harta, tetapi kalau Allah memberikan harta kepada mereka itu dijaga dengan baik dan dimanfaatkan seefektif mungkin dan seberkah mungkin. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah singkat ini, dan insya Allah mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, kita disehatkan, dan mari kita terus menjaga kesehatan, terus bekerja keras untuk bersama-sama melawan virus ini, dan kita yakin Allah akan menolong kita selama kita terus mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap bersabar dan kita tetap istiqomah. Mari kita akhiri kajian pagi hari ini dengan bersama membaca hamdalah, istighfar dan doa kafarah majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.